mengantisipasi ini, maka terjadi chaos. Nah, artinya adalah bangsa yang sangat sakit apabila bangsa itu sudah membakar pemadam kebakaran. Itu bangsa sangat sakit. Dan saya menganggap Pak JK adalah pemadam kebakaran yang terjadi di Poso, Solo, dan Aceh. Kalau ada orang yang sudah ingin membakar pemadam kebakaran, maka bangsa ini memang di puncak peradaban yang sangat rendah. Bagaimana tayangan tadi? Seru kan? Di acara kali ini, Said Didu menyatakan dengan lugas dan tegas bahwasanya Yusuf Kala seorang tokoh pahlawan yang bisa memadamkan api yang berada di wilayah Poso, Ambon, hingga Aceh. Said Didu pun mengibaratkan Yusuf Kala seperti pemadam kebakaran yang siap memadamkan wilayah-wilayah konflik. Seperti apa pernyataan lengkap Said Didu? Kalau begitu, mari kita lihat tayangan selengkapnya. Saya dipanggil Pak JK itu sehari sebelum bulan puasa. Kita harus ketemu. Banyak hal tentang negara ini yang kita harus diskusikan. Tapi saya minta jangan dikemukakan di publik. Karena kita harus memberikan penghormatan kepada Presiden untuk mengambil kebijakan. Itu dia pernyataan Pak Said Didu tentang pesan dari Pak Yusuf Kala yang kita sama-sama belum tahu apa isi dari pesan itu. Kalaulah memang pesan itu bersifat penting, bersifat untuk kepentingan dan pertahanan negara Indonesia, kenapa pesan itu harus disembunyikan? Pesan itu harus menunggu ketemu dengan Presiden dulu, baru disampaikan. Sebenarnya ada apa dengan Pak Yusuf Kala ini? Kalau memang sifatnya penting, langsung sampaikan kepada Presiden. Karena bukan Pak Yusuf Kala penentu, walaupun Pak Yusuf Kala pernah menjadi wakil presiden pada waktu itu. Nah, sekarang ini dia bukan jadi wakil presiden dan dia bukan penentu. Kalau memang sifatnya penting untuk negara, untuk mempertahankan negara ini, sampaikan. Kan seperti itu. Kenapa harus menunggu ketemu dengan presiden? Pesan apa sebenarnya yang harus disampaikan kepada Pak Didu? Kalau gitu mari kita lanjut aja. Semacam itu seakan-akan Pak JK menempatkan diri oposisi, padahal sebenarnya itu analisis mereka. Nah, terus kita lihat ada 4 sebenarnya yang serangan ke Pak JK yang terjadi. Satu yang tadi yang kita bahas sekarang ini adalah ceramah di UGM. Yang kedua adalah pernyataan chaos. 3 adalah peran seakan-akan mengakui peran Pak JK terhadap Jokowi. Yang keempat adalah sampai dibuka utangnya di bank. Terungkap sudah kan? Hanya 4 pesan yang akan mau disampaikan sama Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo. Pesannya yang dibilang Said Didu yang pertama itu pesan ceramah Pak Yusuf Kala yang dipotong, dipenggal. Itu kan lucu namanya. Baru yang kedua pesan tentang chaos. Yang ketiga pesan tentang peran Pak Yusuf Kala, yang dimana di bahwasanya Pak Yusuf Kala itu sebagai oposisi. Nah, yang keempat itu pesannya apa? Pesan pribadi. Hanya karena dibuka utang banknya Pak Yusuf Kala. Ada-ada aja nih. Sampai segitunya cobalah. Artinya Pak Yusuf Kala mencari perlindungan sama Pak Presiden. Itu aja intinya sebenarnya. Jadi kenapa harus sampai jumpa-jumpa, harus ketemu dulu sama Presiden baru disampaikan pesan itu. Yang lain tidak boleh tahu, artinya publik tidak boleh tahu, yang tahu hanya mereka. Karena pesan itu pesan rahasia, pesan pribadi. Lucu nggak itu? Aduh, ini kita sambung tayangannya ya.
Kita lihat dari situ, kan begini, adalah sangat tidak salah, karena pernyataan Pak JK terhadap Syahid itu menurut saya diksi, bukan substansi, itu diksi. Nah, jangan bangsa ini substansi karena diksi, kan tidak begini. Pak JK tidak paham namanya Kristen, sehingga dia tidak tahu. Kali ini Said Didu mengatakan bahwasanya Pak JK tidak memahami apa itu Kristen. Ya, terkait dengan ceramahnya di UGM kemarin yang mengatakan bahwasanya membunuh itu syahid dan yang dibunuh itu syahid. Dengan lantang Didu menyatakan di sini bahwasanya Pak JK tidak memahami apa itu Kristen. Benar itu kira-kira seorang wakil presiden tadinya tidak memahami agama Kristen. 5 agama yang diakui di pemerintahan Republik Indonesia atau di negara Indonesia itu terutamalah Kristen. Dia tidak memahami itu, Pak JK. Oke, mari kita sambung tayangan. Begini, saya bilang begini, adalah bangsa yang sangat sakit apabila bangsa itu sudah membakar pemadam kebakaran. Itu bangsa sangat sakit. Dan saya menganggap Pak JK adalah pemadam kebakaran yang terjadi di Poso, Solo, dan Aceh. Kalau ada orang yang sudah ingin membakar pemadam kebakaran, maka bangsa ini memang di puncak peradaban yang sangat rendah. Bagaimana dengan tayangan terakhir ini? Pernyataan Said Didu mengatakan bahwasanya Bapak Yusuf Kalla itu seperti pemadam kebakaran yang siap memadamkan api di wilayah-wilayah konflik seperti Ambon, Poso, dan Aceh. Seperti apa tanggapan kalian semuanya? Tinggalkan pesan di kolom komentar biar kita sama-sama membahas. Oke, terima kasih.